introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I'm the king of rock, there is none higher. Sucker MCs should call me sire. To promote my kingdom, you must use fire. I won't stop rocking till I retire. Now we rock the party and come correct. All cuts are on time and rhyme connect. Got the right to vote and to elect. Another rapper can't stand it, but give us respect. I wanna rock. Roberto Carlos, a deep pass. Figo looks up, Luis Figo, and there's Zidane! Zinedine Zidane has turned things around. El área, Raúl que recorta, Zidane, gol. Gol de Zidane, gol del Real. Zinedine Yazid Zidane lahir pada tanggal 23 Juni 1972 di La Castellane, Marche di Prancis Selatan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Zidane adalah keturunan Aljazair. Orang tuanya, Smail dan Malika, bermigrasi ke Paris dari Aiguamone dalam wilayah Kabylie di Aljazair Utara pada tahun 1953 sebelum dimulainya Perang Aljazair. Keluarga tersebut yang menetap di distrik utara kota yang keras, yaitu Barbès dan Saint-Denis, hanya mendapatkan sedikit pekerjaan di wilayah tersebut. Dan pada pertengahan tahun 1960-an, pindah ke pinggiran utara Marche, La Castellane, di arrondissement Marche. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Esquire, ia menyatakan, "Saya memiliki ketertarikan dengan dunia Arab. Saya memilikinya dalam darah saya, melalui orang tua saya. Saya sangat bangga menjadi orang Prancis, tetapi juga sangat bangga memiliki akar dan keberagaman ini." Ayahnya bekerja sebagai penjaga gudang dan satpam di sebuah department store, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Keluarga tersebut menjalani kehidupan yang cukup nyaman menurut standar lingkungan sekitar, yang terkenal di seluruh Marche karena tingkat kejahatan dan pengangguran yang tinggi. Zidane memuji didikan ketat ayahnya, bahkan menganggap ayahnya sebagai cahaya penuntun dalam karirnya. Di Castellane inilah Zidane pertama kali mengenal sepak bola, bergabung pada usia 5 tahun dalam pertandingan sepak bola yang dimainkan oleh anak-anak di lingkungan sekitar Place Tartane, sebuah alun-alun utama stadion komplek perumahan. Zidane sangat mengidolakan beberapa pemain, di antaranya Blaž Slišković, Enzo Francescoli, dan Jean-Pierre Papin. Pada usia 10 tahun,
Zidane mendapatkan lisensi pemain pertamanya setelah bergabung dengan tim junior klub lokal dari Castellane dengan nama US Saint Henry. Setelah menghabiskan 1,5 tahun di US Saint Henry, Zidane bergabung dengan SO Septemes Les Valons. Ketika pelatih Septemes, Robert Contenero, meyakinkan direktur klub untuk mendapatkan Zidane. Zidane tinggal bersama Septemes sampai usia 14 tahun. Pada saat itu ia terpilih untuk menghadiri kamp pelatihan 3 hari di Krebs, atau Pusat Olahraga dan Pendidikan Jasmani Regional di Aix-en-Provence, salah satu dari beberapa lembaga sepak bola yang dijalankan oleh Federasi Sepak Bola Prancis. Disinilah Zidane ditemukan oleh pencari bakat AS Cannes dan mantan pemain Jean Faraud yang merekomendasikan ia kepada direktur pusat pelatihan klub. Saat berusia 14 tahun, ketika menonton Piala Dunia 1986, penampilan Diego Maradona meninggalkan bekas yang tak terlupakan pada dirinya, dengan Zidane menyatakan Maradona berada di level yang lain. Ia melewati 1, 2, 3, 5, 6 pemain, itu luar biasa. Kakinya berbicara dengan bola. Jean Faraud, mantan pemain yang menemukan bakat Zidane. Zidane pergi ke Cannes untuk tinggal selama 6 minggu. Tetapi akhirnya bertahan di klub tersebut selama 4 tahun untuk bermain di level profesional. Ia diundang oleh direktur Cannes, Jean-Claude Elineo. Di Cannes, pelatih pertama Zidane menyadari bahwa ia adalah orang yang kasar dan sensitif, cenderung menyerang penonton yang menghina ras atau keluarganya. Zidane menghabiskan minggu-minggu pertamanya di Cannes terlebih untuk tugas bersih-bersih sebagai hukuman karena meninju lawan yang mengejek asal-usul getonya. Kekerasan sesekali yang ia tunjukkan sepanjang karirnya dibentuk oleh konflik internal karena menjadi orang Aljazair Perancis yang terkurung di antara budaya dan bertahan hidup di jalanan keras La Castellane, tempat ia dibesarkan. Zidane melakukan debut profesionalnya bersama Cannes pada 18 Mei 1989 dalam pertandingan Divisi 1 Perancis melawan Nantes. Ia mencetak gol pertamanya untuk klub pada 10 Februari 1991 saat melawan Nantes dalam kemenangan 2-1. Setelah pertandingan tersebut, dalam pesta untuk semua pemain Cannes, Zidane diberi sebuah mobil oleh ketua Cannes, Alain Pedretti, yang telah menjanjikannya suatu hari nanti ia akan mencetak gol pertamanya untuk klub. Pada musim pertamanya bersama Cannes, klub mengamankan tempat untuk berlaga di level Eropa ketika berhasil lolos ke Piala UEFA setelah finish keempat di Liga. Mamouche angles it forward to Zidane. Couldn't quite take it in his stride. Zidane. Il joue dans les pieds, il joue un peu dans les pieds de la... On appelle ça une pirouette. Oh, qu'elle était belle. Il y a toujours 2 Bordelais sur lui. Et Zinedine Zidane. Quel geste technique de Zidane. Julie Sarassou n'est pas très loin de lui. Que va faire Zidane? Il préfère glisser au... Cela peut-être pour libérer Zidane, lui permettre d'être plus offensif. En coup franc, but de Zidane justement sur coup franc. Extraordinaire. Un peu. Zidane pindah ke Bordeaux pada musim 1992-1993, memenangkan Piala Intertoto 1995 dan menjadi runner-up melawan Bayern Munich di Piala UEFA 1995-1996. Selama 4 tahun bersama klub, ia memainkan rangkaian kombinasi lini tengah dengan Bixente Lizarazu dan Christophe Dugarry yang kemudian menjadi ciri khas Bordeaux dan tim nasional Prancis 1998.
Pada tahun 1995, manajer Blackburn Rovers, Kenny Dalglish telah menyatakan minatnya untuk mengontrak Zidane dan Dugarry, yang kabarnya dijawab oleh pemilik klub Jack Walker menjelang awal musim 1996. Mengapa Anda ingin mengontrak Zidane ketika kami memiliki tim Sherwood? Menurut agen sepak bola, Barry Silkman, Zidane ditawari ke Newcastle United seharga 1,2 juta pounds, namun klub menolak tawaran tersebut, mengklaim bahwa ia tidak cukup baik untuk bersaing di liga tertinggi Inggris. Pada tahun 1996, Zidane menerima penghargaan sebagai pemain terbaik Ligue 1 tahun itu. Hier soir au Parc Lescure est sans aucun doute l'une des images fortes de cette saison 95-96. L'ovation réservée par le public bordelais et les joueurs bordelais aux Parisiens, vainqueurs de la Coupe des Coupes. Dur pour des Bordelais qui doivent absolument prendre au moins un point, on vous le disait. Et c'est reparti en seconde période. Un centre de Vitschke prolongé en corner par Oumar Dieng. Il y avait danger, il y avait Dugarry. Attention au corner, frappé par Zidane. On joue la 55e minute. La tête d'Anthony Bancarel et l'égalisation bordelaise. Superbe coup de boule, n'ayons pas peur des mots, d'Anthony Bancarel surgit donc c'est où et qui vient boxer ce ballon au fond des filets de Bernard Lama, et Bordeaux égalise un partout. Donc après 55 minutes de jeu, on retrouve Zinedine Zidane, le grand pont, il est passé Zinedine Zidane, il a pu centrer, attention Colter, et oui, Bancarel a surgi juste derrière et c'est lui qui vient inscrire. Ia pemain spesial. Ia menciptakan ruang yang tidak ada. Tidak peduli dari mana ia mendapatkan bola. Ia bisa keluar dari masalah. Visi dan tekniknya luar biasa. Ungkap rekan setim Juventus, Edgar Davids, tentang kemampuan Zidane. Pengaruh Zidane di Italia langsung terlihat, memenangkan gelar Serie A 1996-1997 dan Piala Intercontinental 1996. Ia dinobatkan sebagai pemain asing Serie A terbaik di musim pertamanya. Status Zidane yang semakin meningkat dalam olahraga membuatnya terpilih dalam skuad tim 11 terbaik Eropa untuk menghadapi tim 11 terbaik dunia. Menampilkan lini depan Ronaldo dan Gabriel Batistuta pada bulan Desember 1997. Sebagai playmaker di Juventus, Zidane bermain tepat di belakang penyerang Alessandro Del Piero. Del Piero pun mengenang, Zidane memiliki bakat luar biasa yang berkontribusi pada ketertarikannya untuk membantu tim. Ia bukanlah pemain yang egois, ia memiliki kemampuan unik, menjadi pemain hebat dan menjadi pemain tim. Saya beruntung bisa bermain bersamanya. Ia kalah di final Liga Champions UEFA 1997 dengan skor 3-1 dari Borussia Dortmund. Musim berikutnya, Zidane mencetak 7 gol dalam 32 pertandingan di Liga untuk membantu Juventus memenangkan Serie A 1997-1998 dan mempertahankan Scudetto. Dan di Eropa, Juventus membuat penampilan final Liga Champions UEFA ketiga kali berturut-turut, tetapi kalah 1-0 dari Real Madrid. Zidane dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia FIFA dan memenangkan Ballon d'Or. Juventus menempati posisi kedua di Serie A 2000-2001, namun tersingkir di babak penyisihan grup Liga Champions. Pada tahun 2001, Zidane dinobatkan sebagai pemain asing terbaik Serie A tahun itu untuk kedua kalinya.
Pada tahun 2001, Zidane bergabung dengan Real Madrid dengan biaya sebesar 77,5 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Pemain terbaru di era Galacticos yang ditandatangani oleh Real Madrid setiap tahun. Di musim pertamanya, Zidane mencetak gol penentu kemenangan yang memorable, sebuah tendangan voli dengan kaki kirinya dari tepi kotak penalti, dan membawa kemenangan 2-1 bagi Madrid atas Bayer Leverkusen di final Liga Champions tahun 2002. Real Madrid Televisión, final de la Liga de Campeones 2002. Bayer Leverkusen, Real Madrid en Hampden Park, en Glasgow, en Escocia. Julio César Iglesias, muy buenas. Leverkusen, como siempre, de rojo y negro. En la izquierda del Madrid va a poner la pelota en juego Raúl y Morientes. Ahí está. Ha llovido durante los últimos 10 series. Ahí viene Roberto Carlos, la pone otra vez en largo, buscando a Raúl. Viene Raúl dentro del área, chuta Raúl. No se no llega Bout. Gol, 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 gol. ¡Gol! Del Real Madrid. Helguera tiró la mago en largo, lo tocó en corto otra vez para Roberto Carlos. Banda izquierda, juega a la pared. Quiere hacerlo con Solori, la pone para Roberto Carlos. Roberto Carlos dentro, levanta el cuero. Ojo que está Zidane, empala Zidane. Gol, 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 gol. ¡Madre de mi vida! ¡Madre de mi vida! ¡Gol! 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 Gol tersebut disebut sebagai salah satu gol terhebat dalam sejarah Liga Champions, membuat Zidane melakukan perayaan golnya yang paling emosional saat ia berlari menuju tepi lapangan. Ia mendominasi bola, ia adalah tontonan berjalan dan ia bermain seolah-olah ia memakai sarung tangan sutra di setiap kakinya. Ia membuat perjalanan ke stadion menjadi berharga. Ia adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat. Ungkap Alfredo Di Stefano tentang Zidane. Musim berikutnya, Zidane membantu Real Madrid memenangkan La Liga 2002-2003, dibintangi bersama Luis Figo di lini tengah dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia FIFA. Sementara musim terakhir Zidane di klub sepak bola berakhir tanpa trofi. Ia menikmati kesuksesan secara pribadi dengan mencetak hat-trick pertamanya melawan Sevilla dalam kemenangan 4-2 pada Januari 2006. Themselves against Barcelona. 26 years of age for the Real Madrid players. And there's Baptista playing again. Here's Zidane. Zidane, careful pass to Cicinho. Cicinho's cross, and Baptista was fouled. He's throwing himself at the ball. Zinedine Zidane to give Real Madrid the lead. Zidane! 2-1. Makes up for the one he missed about 5 minutes ago. Normal service is resumed at the Bernabeu. Cicinho. Has the ability to get himself out of a tight corner. Little swivel of the hips and a great cross. Zidane wasn't expecting it. Falls to Guti. Guti flicks it through. Zidane! Finished it off. There's still chances. Look at this. It's like schoolboy football. It's Zidane. They're going for the kill. It's Guti. Zidane, chance for a hat-trick. Zidane gets his third. Ia mengakhiri musim untuk Real Madrid sebagai pencetak gol dan pemberi asis tertinggi kedua di belakang rekan setimnya, Ronaldo Nazario dan David Beckham, dengan 9 gol dan 10 asis dalam 28 pertandingan. Pada tanggal 7 Mei 2006, Zidane yang mengumumkan rencananya untuk pensiun setelah Piala Dunia 2006, memainkan pertandingan perpisahannya dan mencetak gol dalam hasil imbang 3-3 dengan Villarreal. Skuad mengenakan kaos peringatan bertuliskan Zidane 2001-2006 di bawah logo klub. Sebanyak 80.000 pendukung di dalam Stadion Santiago Bernabeu mengangkat spanduk bertuliskan, "Terima kasih atas keajaibannya."
qui se bagarre, qui récupère cette balle. Centre de David Beckham pour Zidane. Coup de tête de Zidane. Et but. Écoutez l'ovation. Ça ne pouvait pas mieux tomber, évidemment. Zidane ramène le Real Madrid à la hauteur de Villarreal. Les banderoles qui se multiplient. Faut pas essayer de jouer, voilà. Baik Perancis maupun Aljazair menganggap Zidane sebagai warga negara. Pelatih Abdelhamid Khemali dikabarkan menolak penempatan Zidane di skuad Aljazair karena merasa gelandang muda itu kurang cepat. Zidane menolak rumor tersebut dalam sebuah wawancara tahun 2005, mengatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk bermain untuk Aljazair karena ia sudah bermain untuk Perancis. Zidane adalah anggota skuad Perancis U21 yang memenangkan medali perunggu di pertandingan Mediterania di Languedoc-Roussillon. Setelah Eric Cantona dijatuhi skorsing selama setahun pada Januari 1995 karena menyerang seorang penggemar, Zidane mengambil alih posisi playmaker. Meski tidak dalam performa terbaiknya selama turnamen, namun ia berhasil mencetak gol dalam adu penalti di perempat final dan semifinal. Prancis tersingkir di semifinal Euro 96 melalui adu penalti melawan Republik Ceko. Piala Dunia FIFA 1998 adalah Piala Dunia pertama yang diikuti Zidane. Turnamen tersebut diadakan di negara asalnya, Prancis. Tim Prancis memenangkan ketiga pertandingan di babak penyisihan grup, dengan Zidane menyiapkan gol Christophe Dugarry di pertandingan pembuka melawan Afrika Selatan dari tendangan sudut, dan berkontribusi pada gol pembuka Thierry Angry di pertandingan kedua melawan Arab Saudi. Ia dikeluarkan dari lapangan pada pertandingan terakhir karena menginjak Fuad Anwar. Tanpa playmaker mereka, Prancis menang 1-0 di pertandingan babak 16 besar melawan Paraguay dan mengalahkan Italia 4-3 melalui adu penalti setelah bermain imbang tanpa gol di perempat final, dengan Zidane menjaringkan tendangan penalti pertama dalam adu penalti. Prancis kemudian mengalahkan Kroasia 2-1 di semifinal. Meski Zidane berperan dalam pencapaian tim, ia belum mencetak satu gol pun di Piala Dunia. Zidane dan Prancis kemudian bermain melawan juara bertahan dan favorit, Brazil, di Stade de France pada final Piala Dunia 1998. Prancis mendominasi Brazil sejak kick-off dengan Zidane mencetak 2 gol serupa, keduanya melalui sundulan dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Emmanuel Petit dan Yuri Djorkaeff. Empate para o retrospecto. Aí o início do jogo. Aí a França tentando chegar com o lançamento na direção do Guivarchy. Júnior Baiano com ele do lado de área. Cobrança do Petit. Olha o Zidane! Gol da França! Zinedine Zidane a 27 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar para os franceses na decisão da Copa do Mundo, para a explosão do Stade de France. Agora para o Djorkaeff, ele joga lá dentro, Zidane! Gol! O Brasil perdendo um jogo de Copa do Mundo por mais de 2 gols de diferença. O apito final do juiz e a França campeã do mundo, Nori. Com muita justiça, né? Contra-ataque de Amanac.
dinobatkan sebagai Man of the Match, Zidane langsung menjadi pahlawan nasional dan menerima Legion of Honor pada akhir tahun itu. Dua tahun kemudian, Perancis menjuarai Euro 2000, menjadi tim pertama yang menyelenggarakan Piala Dunia dan kejuaraan Eropa sejak Jerman Barat pada tahun 1974. Zidane menyelesaikan dengan 2 gol, tendangan bebas melengkung melawan Spanyol di perempat final, dan gol emas di semifinal melawan Portugal dengan penalti. Ia juga mengatur gol Angri dalam kemenangan 3-0 atas Denmark di pertandingan grup pembuka mereka. Zidane sendiri percaya bahwa ia berada di puncak performanya selama turnamen. Sementara situs UEFA menyatakan, di Belgia dan Belanda, Zidane mendominasi kejuaraan besar dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh individu lain sejak Diego Maradona pada tahun 1986. Dari pertandingan pembuka melawan Denmark hingga final melawan Italia, Zizou bersinar terang menyihir lawan-lawannya dengan gerakan cerdas, langkah-langkah yang memukau, dan visi yang luar biasa. Whether France or Italy, welcome to the final of UEFA Euro 2000. So many big names, such a huge prize on offer. We are ready for action. Here's Totti. Brilliant. Soto and Del Vecchio. First blood to Italy, and it's Marco Del Vecchio. A surprising inclusion. What an excellent finish. Which is one last French attack. Sylvain Wiltord has equalised in the nick of time for Les Bleus, and Italy are pegged back right at the death. Extra time we go. What a finish in Rotterdam. Brilliant cheeky run from the substitute. And it's Trezeguet! France have done it! Sebagai juara bertahan dunia dan Eropa, Prancis memasuki Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea sebagai favorit. Tetapi cedera paha yang dideritanya dalam pertandingan pemanasan sebelum turnamen menghalangi Zidane untuk bermain di 2 pertandingan Perancis. Dan tanpa jimat mereka, tim Prancis gagal. Kalah 1-0 melawan Senegal dan menahan imbang Uruguay tanpa gol. Ia dilarikan kembali sebelum waktunya untuk pertandingan ketiga melawan Denmark, namun tidak bisa mencegah Perancis kalah 2-0 dan tersingkir secara memalukan di babak penyisihan grup tanpa mencetak 1 gol pun. Penampilan terburuk seorang juara bertahan dalam sejarah kompetisi. Pada Euro 2004, Prancis memuncaki grup mereka dengan kemenangan atas Inggris dan Swiss. Dalam pertandingan pembukaan melawan Inggris, Zidane mencetak tendangan bebas dan penalti di waktu tambahan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan 2-1. Dalam pertandingan grup berikutnya melawan Kroasia, tendangan bebasnya dibelokkan oleh bek Igor Tudor yang mencetak gol bunuh diri. Pertandingan berakhir dengan hasil imbang 2-2. Dalam pertandingan grup terakhir Prancis, Zidane membuka skor dalam kemenangan 3-1 atas Swiss. Namun Prancis tersingkir di perempat final oleh Yunani, yang akhirnya menjadi juara dengan kekalahan mengejutkan 1-0. Apa yang akan saya katakan mungkin terdengar berlebihan, tapi itulah kenyataannya. Tuhan itu ada dan ia telah kembali ke tim Perancis. Ungkap Thierry Henry tentang kembalinya Zidane. Dengan pensiunnya pemain kunci veteran seperti Vicente Lizarazu, Marcel Desailly, Claude Makélélé,
dan Lilian Thuram, Prancis kesulitan untuk lolos ke Piala Dunia 2006. Atas desakan pelatih Raymond Domenech, Zidane kembali dari masa pensiunnya dan segera kembali sebagai kapten tim. Zidane bersama dengan Thuram dan Makelele kembali kompetitif untuk Perancis dalam kemenangan 3-0 atas Kepulauan Faroe pada tanggal 3 September 2005. Ketiganya membantu Prancis naik dari tempat keempat untuk memenangkan grup kualifikasi mereka. Dan pada tanggal 27 Mei 2006, Zidane mendapatkan caps yang ke-100 dalam kemenangan persahabatan 1-0 atas Meksiko. Zidane menjadi pemain Prancis keempat yang mencapai 100 caps setelah Desailly, Thuram, dan Didier Deschamps. Prancis memiliki awal yang lambat di final 2006, dan setelah diskors untuk pertandingan ketiga penyisihan grup, Zidane kembali memberikan umpan kepada Patrick Vieira dan mencetak 1 gol di pertandingan putaran kedua melawan Spanyol. Di perempat final, Prancis ditahan Brazil hanya 1 tembakan ke gawang dalam pertandingan ulang final tahun 1998. Zidane membantu gol penentu Thierry Henry dan dinobatkan sebagai man of the match oleh FIFA. He's only seen 2 goals in those 3 games, the referee. Zinedine Zidane and Frank Ribéry. And I mention that because should any of those 3 pick up a yellow, yes, that the nerves are still there. Strong, sturdy tackle in midfield, and Zidane will attempt to get away from Zé Roberto. He's suddenly... There's the old Zidane magic. It had been said he'd lost it, but he's refound it. Well dispossessed. Nobody's making any progress in this game. Bit of pushing and shoving on Malouda, but we see again just what Zidane can do with a football. Most of us do it in our dream. He's up there, so is Thuram, so will be Gallas. Danger now, here is a big chance! France have the lead! Thierry Henry! Setelah mengumumkan bahwa ia akan pensiun setelah kontraknya dengan Real Madrid berakhir pada akhir musim 2005-2006, dunia sepak bola sudah mengetahui bahwa final Piala Dunia kedua Zidane akan menjadi pertandingan terakhir dalam karirnya. 7 menit memasuki final Piala Dunia 2006 di Berlin, Zidane membawa Prancis unggul melalui tendangan penalti gaya Panenka yang membentuk mister gawang untuk menjadi pemain keempat dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol dalam 2 pertandingan final yang berbeda. Ia hampir mencetak gol kedua pada babak pertama perpanjangan waktu, namun sundulan yang berhasil diselamatkan oleh kiper Italia, Gianluigi Buffon. Zidane kemudian dikeluarkan dari lapangan pada menit ke-110 setelah menanduk dada Marco Materazzi, sehingga ia tidak berpartisipasi dalam adu penalti yang dimenangkan Italia 5-3. Ini menandai pengusiran keseluruhan ke-14 dalam karir Zidane dan bergabung dengan Rigobert Song dari Kamerun sebagai salah satu pemain yang pernah dikeluarkan dari lapangan selama 2 turnamen Piala Dunia. Tindakan Zidane menjadi berita utama di seluruh dunia. Sementara di Prancis, Le Figaro menyebut sundulannya menjijikkan, dan halaman depan, Le Equipe bertanya, apa yang harus kami katakan kepada anak-anak kami? Karenanya Anda menjadi seorang contoh, bagaimana itu bisa terjadi pada pria sepertimu. Pertandingan yang Anda mainkan tadi malam, penuh dengan bakat dan profesionalisme. Saya tahu Anda sedih dan kecewa. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seluruh negara sangat bangga pada Anda. Anda telah menghormati negara dengan kualitas luar biasa Anda dan semangat juangmu yang luar biasa, yang merupakan kekuatanmu di masa-masa sulit, tetapi juga di masa-masa kemenangan. Ungkap Presiden Prancis, Jacques Chirac, memberikan penghormatan kepada Zidane di Paris setelah Piala Dunia 2006. Sekembalinya ke Prancis, Place de la Concorde di Paris dipenuhi ribuan penggemar yang mengibarkan bendera dan meneriakan Zizou, 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 dan penghormatan dipimpin oleh Presiden Prancis, Jacques Chirac. Kata-kata Chirac mencerminkan perasaan masyarakat Prancis dan jajak pendapat yang dilakukan setelah insiden tersebut menunjukkan dukungan terhadap Zidane. 61% masyarakat Prancis mengatakan mereka telah memaafkan tindakannya.
Sebagai pemain terbaik turnamen, Zidane telah memberikan harapan kepada tim dengan surat kabar harian Prancis, Libération menyatakan, selama sebulan Prancis bermimpi bersama Zidane. Zidane tetap menjadi ikon bagi masyarakat Prancis, dan seorang penulis Prancis menyatakan, adalah baik bagi kita untuk melihat pahlawan nasional kita berbuat salah. Belakangan terungkap melalui wawancara bahwa Marco Materazzi telah menghina saudara perempuan Zidane, yang menyebabkan kemarahan dan reaksi Zidane meningkat. Pada tahun 2010, Zidane mengatakan bahwa ia tidak akan pernah meminta maaf kepada Materazzi atas sundulannya di final, namun juga mengakui bahwa ia tidak akan pernah bisa hidup dengan dirinya sendiri. Seandainya ia diizinkan untuk tetap berada di tim, ia kemudian berkata, "Jika Anda melihat 14 kartu merah yang saya terima sepanjang karir saya, 12 diantaranya adalah akibat provokasi. Ini bukan pembenaran, ini bukan alasan, tapi hasrat, amarah, dan darah membuatku beraksi." Menyusul kartu merahnya di final, Zidane pensiun dari sepak bola profesional dan menegaskan bahwa ia tidak akan menarik kembali keputusannya. Ia dijatuhi hukuman oleh FIFA untuk menyelesaikan 3 hari pelayanan masyarakat dengan anak-anak di salah satu proyek kemanusiaan FIFA daripada skorsing 3 pertandingan karena kartu merah, mengingat ia sudah pensiun. Pada tahun 2004, ia masuk ke dalam penghargaan FIFA 100, daftar 100 pemain terhebat, dan pada tahun yang sama, dinobatkan sebagai pesepak bola Eropa terbaik dalam 50 tahun terakhir, dalam UEFA Golden Jubilee. Zidane adalah salah satu 10 pemain yang memenangkan Piala Dunia, Liga Champions, dan Ballon d'Or. Ia adalah duta keberhasilan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, dan menjadi negara Arab pertama yang menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Salah satu hal yang selalu diingat Zidane, selain umpan-umpan yang bagus, adalah kebugarannya. Ia jarang sekali cedera, dan statistik membuktikan fakta itu. Setelah mengukuhkan namanya di tim utama Cannes, legenda Madrid ini tidak pernah mengalami satu musim pun, di mana ia bermain kurang dari 25 pertandingan liga, dan ini dalam kurun waktu 16 tahun. Meskipun ada beberapa pemain yang menghabiskan lebih banyak waktu di meja perawatan daripada di lapangan, Zidane tahu penting kebugaran fisik, dan betapa pentingnya bagi para pemainnya untuk berada dalam kondisi fisik yang optimal. Saat Piala Dunia 2006 dimulai, ia berusia 33 tahun, dan itu adalah turnamen terakhirnya sebagai pemain. Namun saat turnamen berakhir, ia berusia 34 tahun, dan merupakan pemenang penghargaan bola emas untuk pemain terbaik Piala Dunia. Menjadikannya ia pemain tertua untuk penghargaan tersebut, yaitu dengan usia 34 tahun 16 hari. Belum genap sebulan, Zidane ditunjuk menjadi pelatih Real Madrid. Ia sudah memecahkan rekor yang bertahan sejak 1928. Pengangkatannya membawa angin segar bagi klub. Dalam 2 pertandingan pertama sebagai manajer, timnya telah mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 1 kali. Terakhir kali tim manajer Real Madrid mencetak 10 gol dalam 2 pertandingan pertama adalah pada tahun 1928, hampir seabad yang lalu.